Ekonomi digital Indonesia tumbuh nyaris mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Ini didorong oleh kenaikan tajam sektor finansial dan popularitas video commerce. Menurut laporan Economist 2025 yang dirilis Google, nilai produk yang diperjualbelikan di dalam platform digital di Indonesia atau gross merchandise value naik dari 87 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 menjadi 99 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Lalu sektor apa saja yang memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar? Kita akan bahas selengkapnya dalam Ekonomi Digital Indonesia Melesat tembus 1.656 triliun rupiah di tahun 2025. Kini kita ke slide yang pertama. Ya, berdasarkan laporan terbaru Economist 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek dan juga Bain & Company, ekonomi digital Indonesia ini diperkirakan akan hampir mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam gross merchandise value atau GMV pada tahun 2025. Ini tumbuh sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Seluruh sektor utama ekonomi digital Indonesia terus mencatat pertumbuhan 2 digit dengan e-commerce tetap menjadi kontributor terbesar terhadap GMV nasional. Nilai sektor ini diproyeksikan tumbuh lebih dari 14%. Ini menjadi 71 miliar dolar Amerika Serikat, di mana hal ini menunjukkan percepatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, momentum pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ini tidak hanya terjadi pada sektor e-commerce ya pemirsa ya, tapi juga meluas ke sektor lain. Kalau dilihat, ini untuk media online ini juga muncul sebagai sektor dengan pertumbuhan GMV tercepat pemirsa di Indonesia dengan proyeksi peningkatan sekitar 16%, ini menjadi 9 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025, dan mana sektor ini mencakup periklanan, digital, gaming, video on demand dan juga music on demand. Nah, gaming sendiri ini menjadi pendorong utama di Indonesia ya, di mana Indonesia ini memimpin di Asia Tenggara dengan kontribusi sekitar 40% terhadap total unduhan mobile game dan 35% pemirsa terhadap pendapatan dari aplikasi game di kawasan. Lalu selanjutnya pemirsa, ada transportasi daring dan juga layanan pesan antar makanan ini yang tetap menjadi kontributor yang cukup stabil ya terhadap pertumbuhan dengan proyeksi peningkatan, ya ini berada di kisaran 13% dari tahun ke tahun hingga mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Nah, platform ini terus memperluas penawaran pemirsa melalui berbagai cara seperti misalnya paket berlangganan, lalu juga ada peningkatan frekuensi perjalanan, lalu juga kalau dilihat ada iklan dalam aplikasi. Ini gunanya memang memperkuat profitabilitas. Nah, sektor perjalanan daring atau online travel ini diproyeksikan tumbuh sekitar 11% pemirsa di tahun 2025 ini. Angka ini mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat dalam GMV. Pertumbuhan ini didorong oleh kembalinya volume perjalanan ke tingkat pra-pandemi serta juga kalau dilihat ini dukungan kebijakan ya pemerintah termasuk perluasan skema visa untuk bisa menarik wisatawan dari negara seperti misalnya China dan juga India yang turut mendorong peningkatan 2 digit dalam jumlah kedatangan wisatawan pada paruh pertama 2025. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi pemirsa terkait dengan bagaimana sebetulnya pertumbuhan transaksi e-commerce khususnya transaksi melalui video commerce di slide berikutnya. Ya, ini adalah pertumbuhan transaksi video commerce ya di Indonesia. Indonesia ini telah memantapkan diri sebagai pemimpin regional dalam konsumsi media digital di mana masyarakat Indonesia ini menunjukkan ya passion mereka terhadap konten dan juga hiburan. Video commerce jelas menjadi mesin yang mengakselerasi seluruh sektor e-commerce di mana pertumbuhan video commerce ini tercatat kalau kita lihat ya, ini lonjakan volumenya ini cukup besar pemirsa ya, ini berada di 90% year on year di mana angka ini mencapai 2,6 miliar transaksi serta peningkatan ini berada di 75% year on year dalam jumlah penjualan dan juga toko daring yang mana totalnya ini mencapai 800.000. Nah, transaksi dalam video commerce di Indonesia juga didominasi oleh pembelian kecil dengan frekuensi tinggi dengan average order value ini antara 4,5 hingga 6 dolar Amerika Serikat per pesanan, yang mana kalau dilihat kategori yang sangat mengandalkan visualisasi, demonstrasi produk ini langsung seperti fashion dan aksesoris serta beauty and personal care menjadi kategori unggulan yang menyumbang hampir 50% sumbangannya. Jadi cukup besar juga ya dari seluruh GMV untuk video commerce. Artinya kalau dilihat ini juga cukup
selaras dengan tingkat engagement yang melonjak tajam di YouTube, di mana waktu tonton terkait misalnya konten belanja di YouTube ini telah meningkat cukup tinggi. Peningkatannya berada di sekitar 400% dalam setahun terakhir. Jadi mereka ini pemirsa bukan hanya menjadi penonton ya, tapi mereka juga sudah berbelanja atau menjadi konsumen dengan berniat tinggi dalam fase riset dan pengambilan keputusan. Faktanya nih, lebih dari 40 juta pengguna login di Indonesia ini aktif melakukan pencarian terkait belanja di YouTube. Lalu sektor apa lagi yang kalau dilihat ya tumbuh menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah jasa keuangan digital RI yang kalau dilihat ini pertumbuhannya cukup pesat begitu ya. Nah, sektor jasa keuangan digital kini muncul sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital di Indonesia terlepas dari berbagai tantangan yang ada, misalnya tantangan makroekonomi. Ternyata sektor ini juga terus menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dengan 2 digit sekaligus menjadi sektor pembayaran digital terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara yang juga diproyeksikan akan melonjak ya hingga 538 miliar dolar Amerika Serikat dalam gross transaction value atau GTV pada tahun 2025. Momentum pesat ini membuka peluang strategi yang cukup jelas meskipun Indonesia memimpin dari sisi kecepatan pertumbuhan, tapi nilai buku pinjaman secara absolut ini masih berada di bawah negara tetangga seperti misalnya Malaysia dan juga Thailand. Nah, untuk mengutip kesenjangan ini, platform dapat mengarahkan strategi mereka ke pembiayaan modal kerja bagi usaha mikro dan juga kecil dengan menghadirkan akses keuangan langsung bagi mitra pedagang dan juga pengemudi di titik kebutuhan. Fokus ini juga pemirsa mulai terlihat di tingkat regional, di mana bank-bank virtual baru di Thailand dan juga Malaysia telah mengumumkan rencana untuk bisa memprioritaskan segmen yang sama. Tapi skala keberhasilan ini juga pada akhirnya bergantung pada faktor kepercayaan ya. Artinya dengan hampir setengah konsumen Indonesia nih atau sekitar 46% masih menaruh kepercayaan lebih rendah terhadap pemain keuangan digital dibandingkan dengan bank konvensional atau tradisional. Sehingga membangun hubungan yang mendalam dan berorientasi nilai ini tetap menjadi kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini ke depannya. Nah, kalau kita lihat nih pembayaran digital juga memang terjadi peningkatan ya di tahun 2025 ini berada di 27%. Lalu untuk pinjaman online juga di tahun 2025 ini terjadi peningkatan bahkan untuk saat ini berada di 29%. Lalu untuk investasi online juga terjadi peningkatan begitu ya dan juga untuk di asuransi online terjadi peningkatan di 18%. Jadi transaksi melalui digital atau online ini memang terjadi peningkatan. Dan kini kita akan lihat di slide berikutnya pemirsa terkait dengan momentum bisnis yang ditopang oleh aplikasi AI. Nah, pemirsa, ini kalau kita lihat seiring dengan kawasan Asia Tenggara yang cukup bergerak cepat atau masif ya menuju transformasi global berbasis kecerdasan buatan atau AI, ini Indonesia tampil sebagai pemimpin regional dalam adopsi penggunaan dan juga momentum komersial. Nah, kepemimpinan ini ditopang oleh kesiapan pengguna yang luar biasa di mana kalau dilihat sekitar 80% pengguna di Indonesia ini berinteraksi dengan alat yang berbasis AI pemirsa di setiap harinya, di mana ini cukup tertinggi di kawasan ya. Antusiasme ini juga tercermin di pasar dengan pertumbuhan pendapatan aplikasi berbasis AI yang kalau dilihat juga melonjak hingga 127% antara paruh pertama di tahun 2024 dan juga paruh pertama di tahun 2025. Ini tertinggi pemirsa di Asia Tenggara. Nah, lebih dari sekedar penggunaan harian, semangat untuk bertransformasi dengan AI juga terlihat di dunia kerja. Di mana kalau dilihat ini ya 79% ini cukup bersemangat ya atau cukup aktif untuk mempelajari dan juga meningkatkan keterampilan dengan penggunaan AI atau juga dengan keterkaitannya dengan AI. Motivasi utama mereka adalah untuk meningkatkan efisiensi, menghemat waktu riset dan juga perbandingan dengan 51% pemirsa persentase ini mendapatkan rekomendasi yang tentunya lebih profesional, ya ini berada di sekitar 35% maksud kami serta keamanan yang lebih baik dengan persentase ini sekitar 32%. Nah, namun di tengah tingginya permintaan ini, investasi modal yang masuk ke sektor AI di Indonesia masih belum sebanding ya dengan potensinya.
jumlah startup AI di Indonesia dan porsi pendanaan ini masih jauh di bawah pusat regional seperti misalnya Singapura yang pertumbuhannya juga cukup signifikan, lalu Malaysia juga yang cukup signifikan ya. Ini kalau dilihat ini berikut adalah data-data ya terkait dengan perilaku penggunaan AI. Ini penggunaan mengatakan bahwa melakukan percakapan dan mengajukan pertanyaan kepada melalui atau chatbot AI ini berada di 68%. Lalu pengguna juga melihat bahwa mengandalkan AI ini membuat keputusan lebih cepat. Ini mungkin tadi kaitannya dengan yang efisiensi ya dengan menggunakan AI. Nah lalu untuk yang berikutnya adalah apa sih sebetulnya hal-hal yang membuat atau menjadi pemicu utama pengguna atau pembayaran melalui fitur AI ini lebih efisien, terus juga rekomendasinya mungkin lebih tepat dan juga keamanannya berada di 32%. Nah ini adalah momentumnya ya tadi ya terkait dengan pasar AI. Ini untuk pendanaan swasta di sektor AI ini berada di 91 juta US dollar. Lalu porsi investasinya untuk AI ini di ASEAN ini berada di 4%. Lalu pertumbuhan pendapatan aplikasi dengan fitur AI yang dipasarkan ini berada di 127% ya pertumbuhannya. Lalu juga untuk pengguna yang telah mempelajari AI melalui berbagai pendekatan berada di 79%. Jadi memang untuk saat ini pertumbuhan untuk menggunakan AI ini semakin masif ya dan mungkin sekarang sudah mulai diminati setelah kalau kita lihat beberapa tahun lalu ada kekhawatiran dengan keberadaan AI tapi sekarang kita sudah merasakan ya seperti apa sebetulnya manfaat menggunakan dari AI itu sendiri. Lalu apa saja kebijakan yang dapat disiapkan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia agar lebih bisa tinggi lagi, kita akan lihat dan juga bahas di slide berikutnya. Nah, Kementerian Komunikasi dan juga Digital ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dengan penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital dunia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kepercayaan adalah investasi terbaik bahkan menjadi mata uang baru di dunia yang serba terkoneksi. Dengan penegakan Undang-Undang PDP yang kolaboratif kita memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Ia juga mengungkapkan di sepanjang tahun 2023 lalu terdapat sekitar 3 juta insiden kebocoran data di Indonesia dengan 62% diantaranya berupa pencurian informasi pribadi. Indonesia tentu tidak bisa membiarkan potensi ekonomi digital bernilai ratusan triliun rupiah ini terancam ya oleh kerugian miliaran akibat kebocoran data. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi adalah tanggung jawab kita bersama. Ya pemirsa, dengan berbagai capaian positif di seluruh sektor mulai dari e-commerce, media digital, jasa keuangan hingga percepatan adopsi AI, ekonomi digital Indonesia jelas berada pada jalur pertumbuhan yang semakin solid dan juga menjanjikan. Namun memastikan keberlanjutan momentum ini membutuhkan fondasi kepercayaan publik yang kuat, termasuk perlindungan data pribadi dan juga kolaborasi lintas sektor yang konsisten. Jika ekosistem digital dapat dikelola dengan aman, inovatif, dan inklusif, maka potensi ekonomi digital Indonesia yang telah menembus lebih dari 1.600 triliun rupiah bukan hanya akan terus tumbuh, tetapi juga menjadi motor utama transformasi ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.